Ini Islam. Jadi ketika seorang muslim KTP-nya Islam bermaksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi ada upaya-upaya, ada niatan yang kuat untuk kemudian menjadi Islam yang baik, menyempurnakan keislamannya, menyesali perbuatannya. Ketika kemudian dia jatuh lagi, menyesal lagi, bertobat lagi, dan berusaha kemudian menjauh dari kemaksiatan tersebut, tapi tetap aja terjerumus, lalu menyesali, menangis, meminta perlindungan kepada Allah. Bukan karena sengaja, tetapi karena terpaksa, karena kondisi ya, yang masih kemudian kita tidak bisa ungkap di sini. Menyesali dia, menangis dia kepada Allah, merintih dia kepada Allah, ya Rabb, sebenarnya aku tidak suka keadaan ini. Aku ingin keluar dari lingkaran ini. Berikan kekuatan ya Rabb. Menyesal selalu. Merasa bahwa apa yang dilakukan itu hal yang tidak benar. Membenci perbuatan tersebut. Tetapi tak ada upaya yang bisa mengeluarkan dia pada kondisi ini. Maka apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut tagabun. Pada hari kemudian kita dibangkitkan dari kematian. Dikumpul kita pada hari penghimpunan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan Allah memasukkan kita ke dalam jannah. Berbeda keyakinan di luar Islam. Dalam hal ini teman-teman yang sering berdiskusi dengan kita, ya, itu tak ada jaminan pada mereka. Tak ada jaminan. Sama sekali tak ada jaminan. Makanya Allah mengatakan kepada kita umat Islam, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Itu kata Allah. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapakah setan-setan itu diturunkan? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta, pembohong yang banyak berbuat dosa. Jadi kalau ada orang yang suka berbohong, suka berdusta, itu tanda bahwa pada dirinya itu ada setan. Pendusta itu gitu. Apakah Tuhan itu satu? Satu. Ditanya siapa Tuhan yang satu itu, bingung. Apakah Tuhan itu bukan manusia? Bukan. Juma, jangan ngambil-ngambil konsep kekristenan penebusan dosamu. Jadi Allah mengatakan tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka setan ini turun kepada pendusta-pendusta yang banyak berdosa. Ditanya apakah Tuhan itu satu-satu? Apakah Tuhan itu maha kuat? Maha kuat. Apakah Tuhan itu maha hidup? Maha hidup. Apakah Tuhan itu maha suci? Maha suci. Apakah Tuhan itu kemudian mampu menciptakan segala sesuatu termasuk manusia tanpa ayah? Mampu. Pendusta, pembohong. Tuhan satu, tapi ternyata Tuhannya rame. Itu pendusta. Tuhan tidak mati, tapi yang disembah mati. Pendusta. Tuhan bukan manusia, bangun tapi lagi yang disembah manusia. Dari kematian. Itu pembohong. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Mereka itu pendusta, pembohong. Setiap kali dia berbicara tentang keyakinannya, yang terlontar dari mulutnya pasti kebohongan. Setiap kali dia meneguhkan imannya, yang terlontar dari mulutnya pasti dusta. Itulah kepada mereka lah kemudian hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Kepada mereka lah kemudian setan-setan itu turun. Kalau kepada orang bertakwa, setan itu nggak berkuasa. Meskipun
Setan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tetapi orang yang bertakwa itu tidak akan bisa terjerumus ke dalam keinginan-keinginan iblis. Kalaupun jatuh, mereka akan bertaubat. Bukan justru menyembahnya, menggantikan Tuhan dengan makhluk. Nah ini saudara yang baru mu'alaf, bahwasanya jangan kemudian gundah gulana ketika antum belum sanggup melaksanakan syariat Islam dengan sempurna. Yakini bahwa segala aspek yang antum lakukan, upaya yang kamu lakukan, saudara lakukan, itu dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah. Jikapun kemudian dirimu tidak sanggup menyempurnakan keislamanmu, tetapi setiap kali engkau melangkah keinginanmu untuk melakukan Islam secara kafah, maka itu sudah bernilai sebagai orang yang soleh di hadapan Allah. Kelak dosa-dosa antum akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Insya Allah Bang Sumat. Terima kasih. Sama-sama. Jadi saya sedikit ceritakan curhat ya, bahwa saya mengambil satu keputusan sekarang. Saya untuk sementara saya memperdalam sholat. Saya harus benar-benar sholat yang benar-benar sesuai perintah Nabi. Pertama sedang saya jalani, saya fokus. Saya setiap hari harus sholat. Jangan satu hari pun saya tidak sholat. Ya, Masya Allah. Pertama yang bikin saya kagum, orang Islam, orang Muslim setiap hari berdoa, sholat harus wajib dilakukan. Jadi saya sebisa mungkin saya jangan ketika waktunya sholat, pasti saya punya guru di sini, ingat sholat ya. Itu tengah kesibukan apapun, saya pasti harus berusaha sholat 5 waktu itu wajib saya laksanakan. Cuma hal sekecil ini pun jujur Bang Suma, saya belum mampu bisa untuk total. Itu yang sehingga saya memilih saya harus sholat secara baik setiap hari. Iya. Sholat. Iya, jadi betul. Itu yang saya bisa sampaikan. Sholat aja kalau kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim tidak mampu menjalankan, apa artinya saya menjadi seorang Islam? Yang bikin saya kagum itu sholat Bang. Berdoa setiap hari 5 waktu, bayangkan. Nggak ada dimiliki oleh agama lain yang saya ketahui Bang. Iya. Tujuan kita dicipta oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Di situ dikatakan, aku pencipta langit dan bumi, tidaklah menciptakan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Ibadah. Apa itu ibadah? Ketundukan terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi umat Islam itu semuanya ibadah. Yang sedang kita lakukan ini ibadah. Dari rumah ke kantor itu bernilai ibadah. Dari kantor pulang ke rumah itu bernilai ibadah. Oleh karena itulah semua amalan, semua pekerjaan yang dilakukan oleh umat Islam bernilai pahala. Makanya saya kagum ketika kemudian membaca Bible. Yesus berkata apa? Perbanyaklah harta surga. Sebab harta surga itu tidak dimakan karat. Ternyata harta surga itu setelah saya pelajari Bible, itu adalah amalan-amalan soleh. Sehingga Yesus pun dikatakan di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam ketaatannya sebagai seorang yang soleh, doa-doanya dikabulkan oleh penciptanya. Jadi memang kita dituntut untuk beramal soleh. Cocoklah Islam itu, maka cocoklah Yesus itu disebut sebagai juru selamat. Kenapa dikatakan Yesus itu juru selamat? Karena dengan ajaran selamat inilah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun mengantarkan pengikutnya menuju kepada keselamatan. Kenapa? Berjalannya waktu, item per item, itu semuanya cakupannya keselamatan. Duduk, zikir, selamat. Berjalan, zikir, selamat. Berlari, zikir, selamat. Baring, zikir, selamat.
semuanya. Maka pantaslah Yesus itu disebut sebagai juru salom, juru Islam. Ini hebatnya ya. Ini hebatnya kemudian. Ini hebatnya kemudian Allah pencipta para nabi mengutus nabi-nabinya untuk sebagai jalan datangnya baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, berarti dia bukan juru Kristen. Karena Kristen dan selamat itu berbeda arti. Kristen pengikut Kristus. Yesus bukan juru Kristus, tapi Yesus adalah juru selamat. Artinya Yesus mengajarkan untuk memperbanyak harta surga. Siapa yang mempraktekkan itu? Ini umat Islam. Hanya umat Islam kemudian yang mengumpulkan harta surga. Kalau yang di sebelah, yang ngaku-ngaku pengikut Kristus, tak ada lagi kemudian harta surga. Kenapa? Semua tuntunan, semua aturan yang melahirkan harta surga dibatalkan. Kolose 2, Ibrani 6, Galatia 2, semua aturan yang menghasilkan kemudian amalan-amalan soleh dihapus, tak ada tersisa. Filipi 2, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan segala aturan-aturan. Bagaimana orang mau mengumpulkan harta surga ketika aturan itu tak ada? Nggak bisa lagi. Makanya di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, hidup keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat itu adalah dinul Islam. Sedangkan Kristen bagaimana mungkin mau menjadi lebih baik dari ahli Taurat? Agama saja bukan. Kata saudara Kristen, Kristen itu bukan agama. Oh, kalau begitu Anda tidak lolos menjadi kandidat lebih baik dari ahli Taurat. Karena untuk menjadi lebih baik dari ahli Taurat, syaratnya harus beragama dulu. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ketika kemudian Anda mengagungkan sholat, sholat itu adalah tiangnya. Amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah ketika kemudian yang pertama kita lakukan itu adalah sholat. Sholat ini ibarat apa? Ibarat jembatan jalannya pahala-pahala amalan-amalan yang lain. Jika sholat tertolak, maka semuanya tertolak. Sholat adalah jembatan, sirat diterimanya amalan-amalan kita yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena pondasi awalnya memang perintahnya Adam diminta para malaikat untuk sujud. Para nabi sujud. Umat Islam sujud. Lalu kemudian di dalam Yesaya 66, ya, Yesaya 66 nomor 23. Coba dicek, mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Yesaya 66 nomor 23, seluruh manusia akan datang kepadaku beribadah sujud menghadap kepadaku. Siapa yang mempraktekkan itu? Siapa yang menggenapi itu? Ya, umat Islam. Tidak mungkin di luar Islam. Umat Islam dan umat Yahudi. Bulan berganti bulan, sabat pun berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi memang harus sujud. Bukan jingkrak, salto, tripping, joget, mabok. Enggak. Seluruh manusia akan datang ke hadapanku sujud. Tidak, bukan yang lain. Jadi kalau di dalam kitabnya orang Yahudi, saka atau saca, itu saka itu artinya sujud. Sama seperti kita sujud, maka orang Yahudi pun sakah sujud. Nah, di luar Islam dan Yahudi yang nempel-nempel ke kita nih, yang ngaku-ngaku, itu nggak sujud, itu cuma nyamar-nyamar aja. Kenapa mereka tidak sujud? Karena ya beda alam, beda habitat, beda pengajaran, beda asal usul pengajaran.
Kalau kita ajarannya dari para nabi, kalau mereka ini bukan dari nabi, dari tokoh-tokoh pewarta. Jadi gitu ya saudaraku, jadi kita memang harus memperbanyak amal ibadah, karena Al-Quran maupun para nabi termasuk Yesus mengajarkan manusia akan dibangkitkan, Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Saya kira begitu sementara, silakan. Baik, kita sapa dulu Bang Erfudi. Dari tadi ngomong terus ini Bang. Selamat malam Bang Erfudi. Ya, selamat siang. Jadi Bang Juma ini dia panjang lebar, tetapi siapa Mr. X yang menjadi pembangkitnya itu dia nggak kasih tahu. Contoh nih, tadi barusan sekali aku kutip lu pernyataannya. Pada akhir zaman semua akan dibangkitkan dan dihakimi katanya. Pertanyaannya, siapa yang membangkitkan, siapa yang menghakimi? Itu dia. Apakah Yesus atau Muhammad? Coba jawab Juma. Oke, baik. Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaat. Nabi Muhammad tahu bahwa tidak seluruh manusia, khususnya umat Islam itu, akan mampu menghindarkan dirinya pada kemaksiatan. Maka dia menyimpan syafaatnya untuk umatnya di hari kemudian, yang kemudian tidak sanggup menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Maka Nabi Muhammad ketika kemudian ada umatnya yang masuk ke neraka, Nabi Muhammad kemudian mengambilnya dan menghantarkannya kepada keselamatan, memberikan syafaatnya. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang engkau inginkan? Dunia? Tidak. Harta? Enggak. Yang aku inginkan adalah umatku. Ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad ketika menjelang kematiannya, seruannya umatnya, umatku ya Rabb, umatku wahai Tuhanku, umatku, umatku. Sementara yang di sebelah apa? Yang diteriaki, Eli, Eli lama sabaktani, Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal katanya Tuhan. EGP dengan kalian yang menuhankan aku, yang penting aku selamat dulu. Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku Tuhan? Kalau Nabi Muhammad, subhanallah, umat, pertanyaannya cuma siapa yang membangkitkan orang mati? Siapa yang menghakimi saya orang belum mati itu? selesai, saya akan sampai ke sana. Biar dapat poinnya. Sabar, saya akan sampai ke sana. Umatku ya Rabb, umatku, selamatkan mereka ya Rabb, umatku. Yang satu, selamatkan aku Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Tiba-tiba ada sekelompok manusia cupu yang menganggapnya akan dibangkitkan dari sosok yang tak sanggup melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah justru menghakimi oknum tersebut. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai nabiku Isa, manusia yang kuutus sebagai nabi tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, apakah kamu yang mengajarkan manusia-manusia tanpa kepala ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, ya Tuhanku Rabbus samawati wal ard. Aku tidak pernah mengajarkan kepada manusia-manusia tanpa kepala ini untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa turun kemudian, tak ada satupun manusia dari ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya akan beriman. Ahli kitab loh, bukan orang zalim yang ngaku-ngaku ahli kitab tapi bahlul kitab. Nah, ketika dikatakan Nabi Isa turun menghakimi, dia turun untuk mengatakan apa? Aku ini nabi yang kau tolak,
aku ini nabi, aku ini rasul. Yang kamu tolak, yang kau tuduh sebagai anak zina. Hei kamu yang tanpa kepala, aku ini Rasulullah, bukan Tuhan. Penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kata Al-Quranul Karim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Apa yang mereka sembah di dunia selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap selain daripada aku, termasuk Nabi Isa, termasuk Yesus, akan menjadi musuhnya dan akan diingkarinya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah kelak akan mengusir mereka, kelak akan mengingkari pujaan-pujaan, pemujian-pemujian, penyembahan-penyembahan yang mereka lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Justru oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel dihakimi oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa yang kuutus tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku mengajarkan muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia turun ke bumi berdasarkan Bible. Mohon maaf karena saya pasti lebih belajar Bible daripada Anda. Berdasarkan Bible, Yohanes 12 nomor 48, kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya tak lain dan tak bukan adalah untuk memberi efek jerah kepada dia yang telah melanggar segala firman dan yang menolak perkataan-perkataannya ketika dia menjadi nabi rasul bagi Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lalu kenapa bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ajarannya sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agamamu dan aku ridha Islam sebagai jalanmu. Maka Allah kemudian mengatakan, setiap kebenaran sudah aku torehkan melalui dinul Islam. Barang siapa yang mau berislam silakan, barang siapa yang mau kafir terhadap Islam silakan. La ikraha fid din. Lah, titik tumpuhnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada seluruh manusia, wahai nabiku Muhammad, apabila mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, dan mereka ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang mau dihakimi oleh Nabi Muhammad? Sudah dijelaskan, mau diampuni dosa-dosamu, mau, ikut aku. Mau tidak diampuni dosa-dosamu, mau, jangan ikut aku. Ya, jadi penghakimannya sudah terlebih dahulu sudah ditorehkan. Nabi Muhammad sudah menggariskan hak penghakiman itu. Mau selamat, ikut aku. Tidak mau selamat, jangan ikut aku. Poinnya itu. Al-Maidah ayat 31. Jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, apa kata Allah? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa yuzakkihim. Allah mengutus Nabi Muhammad dari kalangan kemudian mereka yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran
Fungsinya dia datang apa? Mensucikan manusia. Jadi kalau di Islam, Nabi Muhammad tidak jadi hakim. Nabi Muhammad sebagai juru selamat, menyelamatkan seluruh pengikutnya, mensucikan seluruh pengikutnya. Kenapa Yesus turun menjadi hakim? Karena di situ ada penyamar-penyamar, maka dia harus membuktikan kepada dunia bahwa yang ngaku-ngaku pengikutku sebenarnya itu bukan. Maka dia datang untuk memisahkan antara domba dan serigala. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Serigala-serigala yang berbulu domba itu. Al-Quran tidak pernah keliru menerangkan itu. Ya, Nabi Isa kelak di hadapan seluruh umat manusia akan dihakimi oleh Allah. Wahai kau yang lahir tanpa ayah, apakah kamu yang mengajarkan manusia-manusia cupu, manusia-manusia yang berfisik manusia tapi tak berakal ini untuk menuhankan dirimu? Tidak. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan yang aku sampaikan itu adalah kekal, tidak boleh berubah. Jadi kalau Yesus mengatakan bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal, Yesus mengatakan hidup kekal engkau dapatkan dengan dua syarat. Yang pertama, syarat pertama, engkau harus mengenal Tuhan yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenalku sebagai utusannya. Itu 2 poin. Iblis datang justru utusan Tuhan dilantiknya menjadi Tuhan dan pengikutnya banyak sekali, sehingga utusan Tuhan pun dilantiknya menjadi Tuhan. Nah, ini yang bahaya, yang kelak akan diusir kemudian oleh Yesus di dalam Bible. Siapa mereka yang diusir oleh Yesus dalam Bible? Mereka lah pengikut-pengikut Kristus palsu yang selama ini teriak-teriak, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itulah mereka pengikut-pengikut Yesus palsu. Kenapa? Karena Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Yesus yang asli tidak pernah diutus dirinya untuk non-Israel. Yesus yang mencari pengikut, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu adalah diduga Yesus palsu yang keluar dari kubur. Yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda angkatan jahat. Silakan Anda berbangga yang datang Yesus sebagai hakim, tapi ingat, bulu anusmu, bulu zakarmu, bulu hidungmu, bulu kumismu, alismu semuanya akan hangus dibakar api. Karena Yesus sudah menyiapkan kekuatan untuk mengusir engkau ke neraka. Berdasarkan Bible Matius 7 nomor 22, nomor 23. Kenapa saudara diusir? Karena saudara tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Apa kehendak Tuhannya Yesus? Orang-orang harus percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada selain daripada Yesus. Gitu. Demikian dari saya. Silakan. Baik, Bang Ervo, silakan. Orang dalam di-mute dulu ya, satu-satu, kasih kesempatan untuk teman Kristen yang iya, kalau bulu anusnya hangus ya pantatnya juga lah, ada aja. Oke, terima kasih buat Bang Juma. Poin yang Muku dapatkan adalah yang Bang Juma katakan tadi sepenggal ya, bahwa Yesus akan turun menghakimi. Tapi walaupun narasi Bang Juma agak berbeda dengan kami, menghakimi orang Kristen yang menuhankan Yesus, walaupun kami enggak. Menghakimi orang yang hidup dan yang mati artinya memberikan penghakiman kepada semua manusia, ya Yesus. Tapi yang ada lagi satu lagi Bang Juma mau tanya, syafaat tadi untuk apa? Apa guna syafaat itu? Bahwa ada orang Islam yang sudah masuk neraka, lalu Nabi Muhammad memberikan syafaatnya dan mengangkat orang Islam tersebut dari neraka ke surga. Syafaat ini apa ini? Silakan Bang Juma. Iya, syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan Nabi Muhammad SAW
kepada umatnya yang butuh pertolongan. Jadi para ulama kemudian mendefinisikan secara linguistik sebagai sesuatu yang kemudian penghubung, sarana untuk mencapai tujuan atau perantara. Artinya ketika umat Islam ini masuk ke dalam neraka, maka Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan syafaatnya. Syafaat yang terbesar adalah membebaskan kemudian umat Islam dari hukuman neraka disebabkan karena umatnya Nabi Muhammad tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bang. Gitu ya. Yes. Kenapa harus masuk dulu ke neraka, Bang Juma, baru ditolong? Kenapa nggak diangkat? Bosa saja dilalui neraka itu. Nah, itulah tadi yang saya bacakan Al-Qur'anul Karim, At-Taghabun, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal salih wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Ingatlah pada hari kemudian dikumpulkan kamu dari hari penghimpunan semua manusia yang lahir dari Adam sampai hari kiamat, dikumpul di padang mahsyar, hari di mana manusia dibangkitkan lalu diungkapkan segala dosa-dosanya. Apa kata Allah? Barang siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan amal kebajikan, aku akan hapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Itu rangkaian itu tadi maksudnya, ada umatmu wahai Nabi Muhammad yang tergelincir mati tanpa bertaubat, melakukan dosa. Dia pernah menyakiti hati seorang perempuan tanpa dia mohon maaf, dia meninggal dunia. Aku tak kemudian mengampuni dosanya jikalau engkau tidak memberikan syafaat. Nabi Muhammad memberikan syafaat. Lalu kemudian Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, lalu memasukkannya ke dalam jannah. Itu, saudara. Itulah makanya Allah mengatakan zalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung yang dimiliki oleh umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu pingin mendengarkan dari Bible ada dalil kayak begini yang spesial diberikan oleh Yesus kepada orang Kristen. Tapi tak ada. Yang ada malah pengusiran. Pada hari terakhir ada yang memanggil, Tuhan, aku bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu, enyahlah daripadaku. Malah diusir. Ini yang menyakitkan hati. Tetapi sekali lagi saya katakan, itu terjawab oleh Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalul syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapakah setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka setan itu turun mendapati setiap manusia pendusta yang banyak berdosa. Nah ini, kenapa kalian itu susah kemudian untuk keluar dari lingkaran ini, meskipun Yesus sudah mengusir dan nyata dalam Bible, itu dikarenakan setannya nggak rela kalian meninggalkan setan itu. Maka kalian percaya kepada hal-hal yang bersifat angan-angan. Kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku setan akan mendatangi orang-orang kafir dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Makanya dikatakan illa iblis. Iblis itu kelompok mereka yang enggan bersujud. Matius 26 nomor 39, Yesus dalam beribadah bersujud. Yesus berkata, Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan apa yang aku kerjakan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Aku sujud, mereka ikut sujud. 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup.
Dalam hidupnya, Yesus mencontohkan suri teladan yang baik. Apa itu? Dalam beribadah, diwajibkan kemudian mengikuti Yesus. Sujud menghambakan diri kepada Sang Pencipta yang berkuasa atas langit dan bumi. Kristen ikut nggak? Enggak. Kenapa? Itu tadi. Apa kata iblis? Apa kata Allah? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, mereka adalah kelompok golongan yang nyombongkan diri, termasuk orang-orang kafir. Apa susahnya sih sujud? Gak ada susahnya sujud itu. Sebagaimana Yesus sujud semalam-malaman berdoa kepada Bapa memohon. Kenapa gak dicontoh? Karena iblis memberikan kemudian contoh, jangan sujud. Iblis tidak sujud, maka yang tidak sujud ya pengikutnya. Adam sujud, Abraham sujud, semua nabi sujud, Yesus pun sujud. Kristen salto. Apa kata Yesus? Dari buahnya, Nduk, kamu bisa melihat mereka. Dari buahnya. Hari ini kita lihat bagaimana umat manusia berbondong-bondong sujud kepada Tuhan. Kita yang sujud dianggap nyembah batu. Padahal nabi-nabi terdahulu semua mereka memiliki batu penjuru dalam sujud. Tapi dianggapnya itu nyembah batu. Nah, inilah pekerjaan setan. Setan yang kemudian memalingkan diri mereka. Makanya dikatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka yaitu iblis. Teman-teman iblis yaitu orang kafir membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Ketika anakmu lahir yang harusnya sujud beribadah kepada Tuhan, kamu ajarkan jangan sujud. Mari kita bernyanyi ria. Menolong setan, membantu setan di dalam menyesatkan anak-anakmu. Setan cuma membisikkan kepadamu, ajarkan anakmu untuk bernyanyi, jangan sujud. Kamu ajak anakmu, kemudian kamu menolong setan. Anakmu pun begitu nanti. Cucumu diajaknya jangan sujud, tapi jingkrak, salto-salto, tripping. Setan tepuk tangan. Kita punya banyak pengikut. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Tepuk tangan iblisnya. Begitu saudara ya. Jadi cobalah renungkan. Islam datang untuk apa? Untuk meluruskan sebagai batu sandungan ajaran nabi-nabi yang sudah dibengkokkan kemudian. Mereka iblis turun kepada pendusta. Siapa pendusta itu? Nabi kami Muhammad. Beliau nabi, beliau rasul. Dia datang membawa Al-Quranul Karim. Penjelasan beliau tentang Al-Quran disebut hadits, sabda beliau. Kami beriman kepada beliau. Tuhan kami Allah, pencipta langit dan bumi. Tak ada sedikit pun yang kami palingkan dari ajaran beliau Nabi Muhammad. Begitu juga ajaran Allah. Bagaimana dengan saudara? Hukum Taurat datang ke tengah-tengah Bani Israel, diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain, tetapi ada kemudian di Anda yang bukan Bani Israel, pendusta. Ulangan 4, jangan kau tambah Tauratku, jangan kau kurangi firmanku, agar engkau hidup. Begitu agama Anda muncul, Taurat dipensiunkan. Yang muncul kemudian adalah aturan-aturan baru. Marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Ibrani 6 nomor 1. Kolose 2 mengajarkan jangan lagi kau terpaut dengan perintah-perintah. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan. Jangan kau terpaut lagi. Tetapi pergilah kemudian ajaran kasih, kasihilah musuhmu, bla 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 bla, menjual kasih agar orang bisa kemudian terpedaya. Padahal di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang kabur dari diskusi. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan.
Terkutuk lagi yang kabur dari diskusi, mantap. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuk orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Terkutuk. Nah, ini bahaya ini. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang. Christian Apologet, selamat siang. Selamat Ini Pak siang, Pendeta atau Bro Juma. Bagaimana kabar? Baik, baik Bang, baik. Bang, kapan kita diskusi lagi? Ini sekarang juga bisa Bang. PKP kalah supaya nggak mute kau. Aduh, di sini aja nggak usah aja ada Alah, yang mute. nanti belum berapa ngomong udah mute. Iya, nggak usah di mute. Ngomong sedikit udah mute. Anda dulu ngomong, silakan. Enggak, kita PKP aja. Berani nggak? Bedanya kalau PK ilmu Anda bertambah. Takut Kalau- ya. Kalau Anda PK ilmu Anda bertambah gitu. Takut, bilang aja takut, tidak berani. berarti Anda takut di sini. Ada yang takut di sini. Bukan takut di sini. Mute. Ada yang takut di sini. Saya enggak akan mute itu loh. Nggak ada yang mute. Tenang aja. Setengah kata mute. PK lah kalau berani. Kalau di sini Saya tidak ada jamin, koin, saya kalau jamin PK ada ada yang koinnya. Bukan Begitu cari saya. koin. Itu bisa kalau PK itu ada waktu masing-masing gitu. Ayo. Cuma katanya debater Islam. Kok takut PK? Gimana sih? Ayo, berani nggak? Kalau Bang Zuma tuh mode semua bisa. Kamu yang takut mode kayak gini berarti. Non, saya lagi bicara sama Bro Juma. Kalau Ya bodo amat, kamu di ruang ini. Saya moderator di sini. Jangan atur ya. Udah pengalaman semua tempatnya kalian itu mute. Udah pengalaman saya bukan hari ini aja. Kalau berani kita PK berdua, kita dapat sampai mampus-mampusan. Berani? Ya berani kan? Malah ua. Jom. Beraninya sama Ayo Pak Bom-Bom. sahabat-sahabat Oten yang berani diskusi di sini silakan dinaikkan, yang tidak berani sama diturunkan saya aja. juga sekarang live host. Saya PKPK sama kamu kalau Udah. kamu Kau ke Jamban aja udah. Banyak bacot. Tinggal debat aja kok repot. Iya, dimaklumi lah. Kan bulan puasa mau beli baju lebaran dia. Saya lagi nggak puasa. Saya nggak